Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak kelas 9, ternyata kita masih punya satu pertemuan lagi ya untuk bab materi benda dan penyusunnya. Nah, di pertemuan ketiga ini atau pertemuan yang terakhir bab materi penyusun benda, kita akan pelajari tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwasanya antar atom jika dia itu berikatan dengan atom yang lainnya, maka dia bisa membentuk yang namanya molekul. Molekul ya. Jadi molekul itu kumpulan dari beberapa atom. Nah, molekul ini nanti ada dua jenis. Molekul, ada yang molekul unsur, ada molekul yang senyawa. Nah, kalau molekul unsur itu dia terdiri dari satu jenis atom, misalkan H2, gas hidrogen ya, berarti ini ada atom H yang berikatan dengan atom H. Kemudian yang molekul senyawa itu berarti atomnya beda-beda, contohnya misalnya H2O. Ini berarti ada satu atom O yang mengikat dua atom H, seperti itu ya. Nah, ikatan inilah nantinya sebentar. Nah, ikatan inilah yang mengikat antara atom ini ya, itu nanti bisa berupa ikatan ion ataupun ikatan kovalen. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ikatan ion dan ikatan kovalen yang memungkinkan antar atom itu nantinya membentuk molekul, baik molekul senyawa maupun molekul unsur. Baik, untuk pengantarnya seperti itu, langsung saja kita ke materinya ya. Yang mempengaruhi atau gimana? Yang menyebabkan sebuah atom itu bisa berikatan atau tidak itu sangat dipengaruhi oleh jumlah elektronnya. Jadi jumlah elektron dan juga jumlah proton ini mempengaruhi ikatan antar atom untuk membentuk suatu molekul. Kemarin kita sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron juga ya. Nah, nantinya konfigurasi elektron ini juga ada hubungannya dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Baik, untuk yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion ini terjadi akibat adanya serah terima elektron. Serah terima berarti ada yang kekurangan elektron, ada yang kelebihan elektron. Inilah nanti yang akan terjadi namanya serah terima elektron ya, yang membentuk ikatan ion. Nah, secara mudahnya ini kita langsung ke contoh saja, NaCl atau garam dapur ya. Oke. Nah, NaCl. Garam dapur kalau di ruangan terbuka, suhu normal dia akan berbentuk kristal, padatan kristal ya. Nah, kalau si NaCl ini kita masukkan ke dalam air, maka nanti Na dan Cl-nya ini akan membentuk ion. Na muatannya positif dan Cl muatannya negatif. Na bermuatan positif berarti dia kekurangan elektron, kurang elektron. Sedangkan Cl bermuatan negatif berarti dia kelebihan elektron. Gitu ya. Ingat-ingat bahwasanya kalau yang ionnya itu bermuatan negatif berarti punya elektronnya banyak sampai dia bermuatan negatif. Kalau ion itu bermuatan positif berarti elektronnya kurang. Kemarin sudah dibahas ya, kenapa untuk pembentukan ion ini kok yang dibahas hanya elektron. Ya, jadi yang dibahas itu elektron karena kemarin kita lihat bahwasanya dari bentuk atom ya, inti atom itu terdiri dari yang positif, proton dan juga neutron. Oke, ini proton dan neutron membentuk inti atom, kemudian ada yang mengelilingi. Nah,
Elektron ini dia sendirian, ya, elektron dia sendirian, belum berpasangan, dan juga posisinya berada di paling luar, sehingga memungkinkan sehingga memungkinkan elektron ini bisa datang atau pergi sesuka hati. Ya, seperti itu. Jadi kalau ionnya negatif berarti dia kelebihan elektron dan disebut anion. Kalau ionnya positif berarti dia kekurangan elektron dan disebut kation. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Oke, kita dijelaskan lagi nanti ya. Kita lanjut dulu pengertian ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen merupakan salah satu ikatan yang terbentuk karena pemakaian dari pasangan elektron bersama. Kalau ikatan ion yang tadi ya, itu ada yang kelebihan dan ada yang kekurangan elektron. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya memberi, yang miskin menerima, itu ikatan ion. Tetapi kalau ikatan kovalen ini sama-sama butuh, kemudian saling bekerja sama. Gitu ya. Kita lihat contohnya aja. Oke, misalkan ada H2. Ini ikatan antara gas hidrogen ya. H ini positif bertemu dengan H yang juga positif. Nah, ikatannya ini antara H dengan H ini adalah ikatan kovalen. Kenapa? Karena H yang positif berikatan dengan H yang positif. Positif berarti dia butuh elektron. Dia ini positif juga butuh elektron. Sama-sama butuh elektron ya, tapi karena tidak ada penyumbang elektron, maka antara H yang satu ini dengan H yang satunya ini saling memberi atau menggunakan bersama-sama elektron yang ada. Joinan gitu ya. Misalnya kalian pengen beli barang, pengen beli buku IPA gitu ya, harganya 200.000. Ada dua orang, Abdul sama Bayu. Nah, si Abdul ini punya duit 100.000, si Bayu juga punya duit 100.000. Tetapi tidak ada yang mau ngasih, nggak ada donaturnya. Maka si Ahmad dan si Bayu ini dia harus bekerja sama. Ayo kita iuran, ayo kita patungan masing-masing 100.000 supaya kita bisa mendapatkan buku yang harganya 200.000 seperti itu ya. Jadi ingat bahwasanya kalau ikatan ion itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kalau ikatan kovalen, kata kuncinya adalah menggunakan bersama-sama. Oke, kalau sekarang coba ada pertanyaan ya. Kira-kira lebih kuat mana? Ikatan ion dan ikatan kovalen? Lebih kuat mana hubungannya kalau kita ada yang kaya, ada yang miskin hubungannya, atau hubungan yang saling menggunakan? Kalau dilihat dari ininya ya, jenisnya ya, maka ikatan kovalen dia ini lebih kuat daripada ikatan ion. Karena dia saling membutuhkan, saling ketergantungan. Beda dengan yang ikatan ion ya. Kalau ikatan ion seperti ini nih ilustrasinya ya. Dilihat ilustrasinya yang lucu ini ya. Ada Na dan ada Cl. Yang satu kekurangan, yang satu kelebihan. Kemudian mereka bersama-sama membentuk NaCl. Sedangkan ikatan kovalen dia saling membutuhkan. Oke, nah, untuk tugasnya hari ini kalian silakan meresum apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu tuliskan di sini ya. Meresum itu artinya meringkas, jadi kalian baca kembali, kalian juga dengarkan penjelasan Ibu. Nanti kalau sudah, kalian bisa meresum atau meringkas materi hari ini, nggak perlu banyak-banyak, tetapi semua poin bisa tersampaikan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya adalah uji kompetensi ya. Silakan kalian pelajari materi dari pertemuan 1, 2, dan 3 yang membahas tentang materi benda dan penyusunnya.
Terima kasih, sampai jumpa minggu depan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu. Assalamualaikum.